Jika kita membaca kitab nasab, tentu kita akan memahami ternyata kesimpulan para ulama terhadap nasab tersebut sangat-sangat berbeda, sangat-sangat berbalik dengan kesimpulannya Kiai Haji Imaduddin. Para ulama itu masih mengikrarkan, masih menetapkan bahwa nasab itu sahih, walaupun dalam jalurnya ada nama yang tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab, kitab-kitab tarojim, kitab-kitab sejarah. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa nasabnya Sada Pahlawi itu mirip-mirip dengan nasabnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi sama-sama salah satu dari jalur nasabnya itu ada nama yang tidak tertulis, bahkan terlihat lebih parah sepertinya ya, karena dalam jalurnya Imam Ahmad bin Hambal itu ada dua orang sekaligus yang sama sekali namanya itu tidak tercatat di kitab manapun. Sedangkan jalur Sada Pahlawi kan hanya satu nama yang tidak tercatat. Itu pun nama beliau masih tertulis di kitab yang lain, walaupun ada jarak antara masa hidupnya dengan catatan tersebut. Namun para ulama masih mensahihkan nasabnya Imam Ahmad bin Hambal. Berbeda dengan Kiai Haji Imaduddin beserta pengikutnya yang langsung memvonis bahwa nasab Pahlawi itu palsu, yang tidak tercatat itu fiktif, berarti anak keturunannya sudah melakukan kebohongan. Padahal kejadiannya sama, kasusnya sama, tapi pandangan para ulama dengan Kiai Haji Imaduddin beserta pengikutnya jauh-jauh sangat berbeda. Maka saya akan bacakan mengenai pandangan ulama ketika ada di jalur nasab nama yang tidak tertulis, bagaimana pandangan mereka. Untuk teman-teman yang sudah bisa membaca kitab, bisa baca dari yang sudah saya tandai itu biar lebih menyeluruh. Situ kan disebutkan perawinya siapa, terus jalur nasabnya siapa saja, agar bisa memahami secara menyeluruh. Tapi karena video ini untuk menyingkat waktu, saya langsung ke bagian poin pentingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabihada, maka dengan hal ini yang telah disebutkan itu ya, nukilah, dinukil. Apa yang dinukil? Amudu nasabil imami Ahmada ibni Muhammadin ibni Hanbalin asyaibaniyi ilaina min tariqaini. Jalur nasabnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asyaibani kepada kita dari dua jalur. Jadi kita itu tahu jalur nasabnya Imam Ahmad itu dari dua. Al-awwalu min khatil imami Ahmad ibni Hanbalin. Yang pertama dari tulisannya Imam Ahmad bin Hambal itu sendiri. Hatsani yang kedua min riwayat ibnihi, dari riwayat anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Siapa? Al-Hafidhi Abdillahi ibni Ahmad ibni Hanbalin, yaitu Al-Hafidh Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Jadi kita tahu jalur nasabnya Imam Ahmad itu dari tulisannya Imam Ahmad sendiri dan juga riwayat dari anaknya. Wa aqarra hadzan nasaba jamharatu ulama'il islami, dan nasab ini diikrarkan, ditetapkan oleh mayoritas ulama Islam. Di sini menggunakan ulama'il Islam, jadi menunjukkan bahwa bukan hanya ulama ahli nasab, tapi ulama-ulama yang lain, ahli fikih, ahli hadis dan lain sebagainya.
Walaupun jalur tersebut kita ketahui hanya dari Imam Ahmad dan juga dari anaknya. Wa kullu man tarjama lahu yukirru bi syuhrati annahu Syaibaniyun min Rabi'ata al-Adnaniyati. Dan setiap orang yang membuat biografi tentang beliau jadi sudah mengikrarkan tentang kemasyhuran Imam Ahmad bahwa beliau itu bermarga Syaibani dari Rabi'ah al-Adnaniyah. Walam yutalibhu ahadun bimasdarin tarihiyin li ahadi abaihi li syuhratihi al-mustafidhati bi annahu Syaibaniyun min Rabi'ata min Adnan. Dan tidak ada satu ulama pun, satu orang pun yang menuntut Imam Ahmad untuk menunjukkan sumber sejarah tentang leluhurnya, karena sudah syuhra istifadhah bahwa Imam Ahmad itu bermarga Syaibani dari Rabi'ah dari Adnan. Ma'a anna jaddal imami Ahmad ibni Hanbalin al-ashira Aufan wa abahu qasitan lam tarid lahuma tarjamatun fi kutubin nasabi wala tarihi wa tarajimi. Padahal kakeknya Imam Ahmad bin Hanbal yang ke-10 yaitu Auf dan juga bapaknya yang bernama Qasid itu sama sekali tidak didapati biografinya di kitab-kitab nasab, di kitab-kitab sejarah, dan di kitab tarajim. Illa fi amudi nasabil imami Ahmad alladhi bi khottihi, kecuali dalam jalur nasabnya Imam Ahmad yang ditulis oleh Imam Ahmad sendiri. Wa ma rawahu ibnuhu Abdullahi, dan dari apa yang telah diriwayatkan oleh anaknya Imam Ahmad yaitu Abdullah. Ini kan sama persis kan kayak nasabnya Ba'lawi. Ada nama yang tidak disebut dalam kitab nasab atau kitab yang lain, yaitu yang bernama Ubaidillah. Lalu nama tersebut muncul dalam tulisan anak keturunannya. Jika kita mengikuti pola pikirnya para ulama, maka seharusnya nasabnya Sada Ba'lawi tetap sahih, sebagaimana nasabnya Imam Ahmad bin Hanbal juga tetap sahih, walaupun ada nama yang tidak tercatat atau disebutkan dalam kitab nasab. Fadalla hada, maka hal ini menunjukkan apa? Ala anna shorihan nasabi wa sahibas syuhrati wal istifadati as-sahihati la yutalabu bil masdari at-tarihi li ahadi abaihi, bahwa yang sudah soreh nasabnya dan orang yang sudah syuhra istifadah yang sahih, dia tidak perlu dituntut, tidak perlu dimintai untuk menghadirkan sumber sejarah untuk leluhurnya. Diulangi lagi, tidak perlu dimintai, tidak perlu dituntut untuk menghadirkan sumber sejarah untuk leluhurnya. Saya ulangi sekali lagi, tidak perlu dituntut untuk menghadirkan sumber sejarah untuk leluhurnya. Jika memang kita berpegangan dengan ulama Islam, jika kita berpegangan dengan ulama nasab, harusnya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh ulama nasab. Seperti masalah Habib ini, Habib zaman sekarang dia tidak perlu dituntut, tidak perlu dimintai sumber sejarah tentang leluhurnya ya, tidak perlu Pak. Terus innama yutolabu bihi da'iyun nasabi wa sayati bayanuhu, yang perlu dituntut itu hanyalah da'iyun nasab, dan ini pun akan datang penjelasannya. Dari ibarah ini sudah sangat jelas sekali. Jadi kalau masih mengikuti pola pikirnya Kiai Haji Imaduddin dalam pembatalan nasab Ba'lawi, ya entah bagaimanalah.
karena ibaroh ini sudah terang benderang, sudah sangat jelas seperti ini. Kalau masih mengikuti ya entah siapa yang salah, aku tak tahu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.